Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad Nurullah. Syirri wa syirri fi syirri la Allahu asma wal sifati. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma la ilaha illa antal awalu wal akhiru wa antal batinu was zahiru. Saudara-saudara yang saya cintai dan yang saya sayangi dimanapun berada, semoga kita semua senantiasa dalam bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan rahmat kesehatan jasmani dan rohani, serta rahmat ilmu, yaitu ilmu-ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara, jumpa lagi dengan saya Samsuddin Al-Hafiz. Pada kesempatan ini saya akan menanggapi satu keluhan yang masuk di WhatsApp saya. Keluhannya ini luar biasa, saudara. Ini saya tulis karena terlalu panjang. Yang pertama, Assalamualaikum Pak Samsuddin. Saya adalah salah satu penggemar channel Bapak. Saya adalah orang awam. Saya mohon petunjuk ulama yang mana yang harus kita ikuti. Karena sekarang ini ulama-ulama semakin membingungkan. Ulama-ulama kita saling sindir menyindir, saling mengkafirkan, bahkan saling membid'ahkan. Sekali lagi, mana yang harus kita ikuti? Mohon maaf, saya akan di sini menyampaikan sebagian keluarga saya keluar dari Islam, masuk di agama lain karena mereka menganggap bahwa agama lain itu damai. Saudara, jujur, kalau bicara masalah bingung, saya juga bingung. Ada apa dengan Islam? Tapi kalau kita bicara masalah damai, begini, semua orang beragama itu damai, pasti damai kalau betul-betul orang itu beragama. Karena agama itu diturunkan untuk mendamaikan umat. Tetapi apabila ada orang beragama tidak damai, berarti orang itu salah di dalam beragama. Bukan agamanya salah, tapi dia salah di dalam beragama. Kemudian, ulama mana yang harus kita ikuti? Saudara, ulama yang harus kita ikuti adalah ulama warasatul anbiya, ulama-ulama pewaris para nabi. Yaitu ulama berpegang kuat-kuat kepada kalimat tauhid, yaitu la ilaha illallah. Bukan sekedar dibaca la ilaha illallah, tapi kita harus berpegang kuat-kuat kepada kalimat la ilaha illallah. Karena inilah yang diwariskan
para nabi kepada kita semua. La ilaha illallah. Inilah yang diwariskan para nabi-nabi kepada kita semua. Maka disebutlah warasatul anbiya. Subhanallah. Cara berpegang pada kalimat tauhid seperti apa? Perhatikan. Berpegang kepada tauhid, berpegang kuat-kuat kepada tauhid, menyatukan segala sesuatu tanpa mencampur adukan. Subhanallah. Menyatukan segala sesuatu tanpa mencampur aduk. Atau menyatukan segala sesuatu tanpa mencampur. Lalu memisahkan tanpa membedakan. Subhanallah. Artinya pandang yang satu kepada yang banyak, pandang yang banyak daripada yang satu. Inilah tauhid. Kalau kita betul-betul berpegang kepada kalimat tauhid, maka muncullah yang disebut rahmatan lil alamin. Karena kita melihat segala sesuatu itu terbit daripada yang satu. Mari kita betul-betul memahami apa itu agama. Saudara, saya sedikit mengutip perkataan Imam Syafi'i tentang ulama-ulama akhir zaman. Kata beliau, di akhir zaman akan banyak ulama-ulama membingungkan umat, sehingga umat itu bingung, tidak bisa lagi membedakan mana ulama pewaris para nabi, mana ulama yang menyesatkan umat. Dan Imam Syafi'i pun berkata, carilah ulama-ulama paling dibenci orang-orang kafir. Nah, yang dimaksud di sini orang kafir adalah orang-orang yang tertutup, terhijab, terhijab dari Allah sehingga tidak mengenal Allah. Jadi, mana mungkin kita mengikuti ulama-ulama yang tidak mengenal Allah? Dia sendiri tidak mengenal Allah. Mana mungkin bisa membimbing kita menuju Allah, sedangkan dia sendiri tidak mengenal Allah. Carilah ulama-ulama yang paling dibenci orang kafir. Ini kata Imam Syafi'i. Siapa orang kafir itu? Orang-orang yang tertutup, terhijab dari Allah sehingga dia tidak mengenal Allah. Bahkan ada sebagian orang mengatakan mengenal Allah itu kafir.
orang mengenal Allah dikafirkan. Coba bayangkan. Padahal kita diciptakan karena Allah ingin dikenal. Artinya tujuan kita diciptakan untuk mengenal Allah. Lalu kenapa orang mengenal Allah dianggap orang kafir? Yang dimasuk kafir itu tertutup, terhijab, sehingga dia tidak mengenal Allah. Saudara, semoga hijab kita terbuka sehingga kita bisa mengenal Allah. Kalau hijab kita masih tertutup, nggak mungkin bisa mengenal Allah. Inilah yang diwariskan nabi-nabi kepada kita semua. Semoga bisa difahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.